Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Edu Story. Sebelum belajar, jangan lupa subscribe, like, and share. Untuk support kita lebih semangat lagi, bantu pejuang PNS se-Indonesia. Lanjut ke pembahasan soal-soal up to date ya. Jangan lupa berdoa. Halo teman-teman Edoholik semuanya, kembali lagi sama saya Kak Sere. Kali ini kita akan bahas soal tryout SKD tes wawasan kebangsaan ya. Nah langsung aja kita baca soalnya. Konferensi Asia Afrika merefleksikan apa yang oleh para penyelenggara dianggap sebagai keengganan kekuatan Barat untuk berkonsultasi dengan mereka mengenai keputusan yang mempengaruhi Asia dalam pengaturan ketegangan Perang Dingin. Konferensi Asia Afrika berlangsung pada tanggal, langsung aja kita bahas ya. Ini adalah peran Indonesia dalam dunia internasional, ngomongin soal konferensi Asia Afrika. Nah, jadi konferensi Asia Afrika ini adalah sebuah konferensi tingkat tinggi yang dilakukan antara negara Asia dan Afrika. Nah, kenapa? Karena negara Asia dan Afrika ini ternyata dia memiliki satu kesamaan, yaitu kesamaannya adalah sama-sama sebagai negara bekas jajahan dan juga negara yang baru merdeka. Kebanyakan negara bekas jajahan yang baru merdeka. Nah, ini adalah kesamaan dari negara-negara yang ada di Asia dan Afrika. Nah, untuk mengatasi perang dingin pada waktu itu, ketegangan perang dingin ya. Perang dingin ini kan perang antara blok barat dan blok timur. Nah, lalu posisi negara-negara di Asia Afrika ini bagaimana? Nah, posisi negara di Asia dan Afrika ini dia tidak ikut ke blok barat maupun ke blok timur gitu. Makanya akhirnya mereka juga membuat sebuah konferensi sendiri gitu. Nah, konferensi Asia Afrika ini awalnya diselenggarakan di Indonesia. Diselenggarakan di Bandung ya. Indonesia yang nanti menghasilkan Dasar-Sila Bandung. Ini sebuah dokumen kepersetujuan antara negara-negara yang ikut di konferensi Asia Afrika gitu. Nah, konferensi Asia Afrika ini diselenggarakan pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 gitu. Nah, pesertanya waktu itu ada banyak ya, tapi yang menjadi penggawanya adalah ada Indonesia, lalu ada Myanmar, lalu ada Ceylon itu Sri Lanka ya, lalu ada India, lalu ada Pakistan gitu. Nah, tujuannya adalah mereka untuk melawan kolonialisme atau neokolonialisme yang dilakukan oleh Amerika Serikat, Uni Soviet atau negara imperialis lainnya gitu. Nah, otomatis jawaban untuk soal ini adalah yang B ya, 18 sampai 24 April 1955 di Bandung. Gitu. Nah, karena sudah selesai pembahasannya, sampai di sini dulu, sampai jumpa di pembahasan soal-soal berikutnya. Halo teman-teman Edoholik semuanya, ketemu lagi sama saya Kak Sere. Kali ini kita akan bahas soal tryout SKD tes wawasan kebangsaan. Langsung aja kita baca soalnya. Sesuai Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004, Hankamrata adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta, yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan, dan berkelanjutan. Sistem pemerintahan negara Indonesia bersifat semesta, artinya ini ngomongin soal sistem pertahanan di Indonesia ya. Nah, sistem pertahanan di Indonesia itu disebut Sishankamrata. Nah, apa artinya Sishankamrata? Sishankamrata ini adalah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, di mana Sishankamrata itu dibagi menjadi 3. Ada komponen utama, lalu ada komponen cadangan, komponen pendukung ya,
dan juga ada komponen cadangan, dan juga ada komponen pendukung gitu. Nah, ketiganya ini melibatkan seluruh unsur di masyarakat gitu. Nah, jadi yang dimaksud semesta di sini adalah dia melibatkan seluruh masyarakat Indonesia, atau dia melibatkan seluruh komponen gitu. Nah, jadi untuk soal ini yang paling tepat jawabannya adalah yang B ya, melibatkan seluruh bukan yang B. Jawaban yang paling tepat adalah yang D, melibatkan seluruh rakyat dan seluruh komponen bangsa gitu. Oke, karena sudah terbahas semuanya, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di soal-soal berikutnya. Halo teman-teman Eduholic semuanya, ketemu lagi sama saya Kak Sere. Kali ini kita akan bahas soal tryout SKD tes wawasan kebangsaan ya. Langsung aja kita baca soalnya. Masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dihadapkan pada masalah yang telah diharuskan oleh Orde Baru. Di antaranya adalah masalah disintegrasi bangsa dan konflik etnis antar umat beragama. Salah satu upaya yang dilakukan Presiden Abdurrahman Wahid untuk mengatasi konflik di daerah yang mengancam disintegrasi bangsa pada akhir bulan Desember 1999 adalah ini ngomongin soal Indonesia sejarahnya pada reformasi, yaitu pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau sering kita sebut Gus Dur ya. Nah, pada era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau kita sebut Gus Dur ya, ini dia melakukan sebuah kebijakan yang ternyata pada waktu itu menimbulkan banyak pertanyaan besar, tapi ternyata memang berdampak positif gitu. Nah, jadi pada akhir tahun 1999 ini Gus Dur dia mengunjungi wilayah Irian Jaya. Dulu nama provinsinya masih Irian Jaya. Nah, di sana Gus Dur ini dia mendengarkan suara-suara masyarakat Papua. Gitu, yang pada waktu itu mereka sangat-sangat diperlakukan secara diskriminasi ya. Pada masa Orde Baru mereka direpresi oleh tentara, lalu juga pembangunannya juga tidak terlihat. Nah, akhirnya nanti di sana Presiden Gus Dur atau Presiden Abdurrahman Wahid ini dia mendengarkan apa sih keluhan-keluhan dari masyarakat di sana, dan ternyata sebenarnya masyarakat di sana itu keinginannya simpel. Mereka awalnya memang ingin merdeka, tapi Gus Dur tidak mengizinkan hal tersebut gitu. Nah, yang dilakukan Gus Dur pada waktu itu kebijakannya yang pertama, dia mengganti nama Irian menjadi Papua. Karena ternyata menurut Gus Dur, nama Irian ini berasal dari bahasa Arab yang artinya telanjang, karena dulu orang-orang Arab pertama kali ke Papua melihat masyarakat di sana masih belum mengenakan pakaian gitu. Lalu yang kedua, Gus Dur memperbolehkan mereka kongres orang-orang Papua, bahkan Gus Dur ingin memberikan pendanaan untuk kongres tersebut. Lalu yang ketiga, Gus Dur memperbolehkan pengibaran bendera bintang kejora, di mana bendera bintang kejora ini adalah bendera kebangsaan OPM ya, gitu. Bendera bintang kejora
gitu. Nah, kenapa Gus Dur memperbolehkan ini? Karena dia ingin menenangkan masyarakat Papua pada waktu itu yang mengalami diskriminasi gitu. Jadi Gus Dur ini menganggap ya orang Papua ini ya saudara sebangsa, saudara senegara yang harus dilindungi juga dan memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti warga negara Indonesia yang lain gitu. Nah, jadi untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah yang A ya, mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua gitu. Nah, karena sudah selesai pembahasannya, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pembahasan soal-soal berikutnya. Halo teman-teman Eduholik semuanya, ketemu lagi sama saya, Kak Sere. Kali ini kita akan bahas soal tryout SKD tes wawasan kebangsaan ya. Oke, langsung aja kita baca soalnya. Berdasarkan pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dana bagi hasil yang bersumber dari pajak daerah terdiri dari, oke ini ngomongin soal dana bagi hasil atau DBH ya. Nah, jadi DBH atau dana bagi hasil ini tujuannya adalah untuk perimbangan keuangan ya antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah gitu. Keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah gitu. Nah, dana bagi hasil ini fungsinya adalah pendapatannya ini adalah dari pajak ya, dari pajak daerah. Lalu nanti setelah dari pajak daerah dialokasikan ke pusat, lalu nanti dikembalikan lagi ke daerah gitu. Nah, dari pajak apa aja nih DBH ini? Nah, jadi ada 3 ya sumbernya. Sumber dari DBH itu ada 3. Yang pertama itu adalah dari pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak bumi dan bangunan. Lalu yang kedua ada dari BPHTB. BPHTB ini adalah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Lalu yang ketiga ini adalah dari PPH atau pajak penghasilan ya. Ini dari perorangan. Nah, DHB ini nanti dialokasikan untuk kebutuhan APBD ya atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, ini diatur di pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 ngomongin soal desentralisasi keuangan di bidang keuangan gitu. Nah, jadi untuk soal ini jawaban yang paling tepat sumber pajak daerahnya itu adalah dari PBB, BPHTB dan juga PPH gitu. Nah, karena sudah terjawab ya, sampai di sini dulu pembahasannya. Sampai jumpa di pembahasan soal-soal berikutnya. Halo teman-teman Eduholik semuanya, ketemu lagi sama saya, Kak Sere. Kali ini kita akan bahas soal tryout SKD tes wawasan kebangsaan ya. Nah, langsung aja kita baca soalnya. Yang bukan merupakan alat kelengkapan DPR adalah, oke ini ngomongin soal lembaga negara ya, yaitu alat kelengkapan DPR. Nah, langsung aja kita bahas. Jadi, alat kelengkapan DPR ini fungsinya adalah untuk menjalankan fungsi-fungsi DPR. Nah, seperti yang kita ketahui, DPR itu kan dia memiliki 3 fungsi ya. Ada 3 fungsi DPR. Yang pertama adalah fungsi legislasi, yang kedua ada fungsi anggaran, yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Gitu. Nah, apa aja nih alat-alat kelengkapan untuk menjalankan fungsi-fungsi DPR ini? Alat-alat kelengkapannya diantaranya ada 11 ya, kurang lebih ya. Yang pertama adalah pimpinan. Yang kedua adalah badan musyawarah.
Yang ketiga adalah komisi. Yang keempat adalah badan legislasi. Yang kelima ada badan anggaran. Yang keenam ada badan akuntabilitas keuangan negara. Yang ketujuh ada badan kerjasama antar parlemen. Yang ke-8 ada badan urusan rumah tangga. Yang ke-9 ada Mahkamah Kehormatan Dewan. Yang ke-10 ada panitia khusus atau pansus ya. Dan yang terakhir, yang ke-11 adalah alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna DPR. Alat kelengkapan lain ini harus lewat rapat paripurna DPR. Gitu. Nah, alat kelengkapan ini itu diatur dalam pasal 23 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020. Gitu. Nah, jadi untuk soal ini ya, yang bukan alat kelengkapan DPR, Badan Pertahanan, nah ini nggak ada ya. Badan urusan rumah tangga ada, pansus ada, legislasi ada, anggaran ada. Yang nggak ada adalah Badan Pertahanan, gitu. Oke, karena sudah terbahas dan terjawab, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di bahasan soal-soal berikutnya. Terima kasih sudah nonton full video ini. Tulis saran dan request soal yang kalian ingin bahas di kolom komentar. Salam Eduholik, salam pejuang PNS.